Baik, saya atas nama mewakililah dari Pondok Pesantren Indonesia yang hadir, di mana kiai-kiai dan ulama pesantren sangat mendukung dan mengapresiasi terhadap kinerja Bapak Presiden Prabowo, di mana beliau telah memaparkan terutama masalah-masalah di dalam negeri. Kalau luar negeri tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai Muhajir. Nah, saya menyampaikan bahwa di sini Pak Prabowo ini bagi saya, bagi kami adalah real presiden Indonesia. Ini yang kita harapkan karena beliau yang jelas ingin bagaimana rakyat Indonesia bisa makmur, sejahtera ya, dengan program-programnya, apakah itu MPK, apakah itu koperasi merah putih, apakah itu nanti sekolah rakyat dan semuanya itu memutus ya supaya yang orang tuanya miskin ya, jangan sampai generasi anak-anaknya itu juga miskin. Ini yang kita benar-benar kita dukung ini karena sudah sekian kekayaan Indonesia ini hanya 50 kata Pak Prabowo 50 orang saja yang menikmati triliunan kekayaan Indonesia. Jadi sekarang dikembalikan kepada rakyat. Inilah misi yang beliau bawa supaya Indonesia mencapai suatu negara yang harapan kita yaitu baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Inilah saya hanya mendukung dan mengapresiasi ya, dengan program ekonominya dan mudah-mudahan dalam tempo tidak lama rakyat kita akan makmur dan pemberantasan korupsi ini beliau betul-betul berani dan tidak ada presiden yang berani menurut saya baru Pak Prabowo ini. Mudah-mudahan berhasil dan keuangan uang-uang yang dikorupsi itu bisa kembali kepada Indonesia, kepada rakyat. Demikian, terima kasih dan kita doakan Pak Prabowo sehat, panjang umur dan insya Allah selamat ya. Karena kiai-kiai al-ulama dan umaro nah, ini jadi satu sekarang ini. Alhamdulillah. Karena dalam hadis disebutkan sinfani idza solihat nas fa idza fasadat nas. Ada dua kelompok ya. Kalau ketika dua kelompok ini baik, maka baiklah masyarakatnya. Apabila dua kelompok ini hubungannya buruk, rusak, maka rakyat juga akan rusak, yaitu antara ulama dan umaro. Sekian dari hubungan ulama umaro, insya Allah dengan dibina oleh Bapak Presiden Prabowo ini, Indonesia akan menjadi negara makmur, adil, dan santosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya itu merasa agak berat untuk berbicara nanti dianggap mau memuji, ya. Tetapi ada kaidah lagi, al-haqqu ahaqqu ayyuqal. Kebenaran tetaplah harus dikatakan. Saya sangat terharu sebetulnya karena Pak Presiden berangkat dari kesadaran tentang kondisi yang kita hadapi. Rahimallahu mra'an arafa qadra nafsi. Allah merahmati seseorang yang tahu tentang keadaan dirinya. Dia tahu tentang keadaan bangsanya, tentang kekuatan kita, dan beliau mau berbicara secara terbuka kepada stakeholder umat, ya, para pemimpin umat tentang bagaimana kondisi kita dan apa tantangannya dan apa peluang kita. Ini poin kedua yang penting. Setelah kesadaran tentang kelemahan kita, tapi beliau juga bicara tentang peluang yang luar biasa yang ada. Dan satu semangat yang membuat kami terharu bahwa kata beliau untuk kebaikan umat, bangsa, dan juga untuk umat Islam di dunia, apalagi di Palestina dan di berbagai wilayah. Sekecil apapun kemungkinan, kata beliau, saya tertantang untuk berusaha.
Dan itu membuat kami terharu dan kami semua juga punya semangat yang sama. Sebab bagi kita semua ini adalah peluang yang diberikan Yang Maha Kuasa, harus kita upayakan selagi kita benar-benar sungguh-sungguh niat yang baik dan menempuh cara-cara yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.